Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia. Selamat sore kita di sini. Kita akan melanjutkan Bible study kita yang mengenai apakah Advent itu Babylon. Jadi sebelum kita mulai, kita akan baca satu kutipan di sini. Sebelum kita lanjutkan, kita punya Bible study mengenai Babylon itu ya. Di sini terdapat di Review and Herald Desember 20 tahun 1892 paragraf 1. Di sini dia bilang, tidak ada alasan untuk setiap orang mengambil posisi di mana bahwa tidak ada kebenaran lagi yang akan dinyatakan dan bahwa semua kita punya penjelasan dari teori mengenai Alkitab adalah tidak ada kesalahan. Jadi di statement ini dinyatakan bahwa nggak ada alasan untuk kita yang bilang bahwa kebenaran yang kita punya itu sudah semua itu betul, udah istilahnya sudah nggak ada kebenaran lagi yang akan dinyatakan. Dan kita punya penjelasan terhadap firman Tuhan itu tidak ada error. Gitu ya, dibilang di situ. Berarti bahwa Tuhan itu selalu menyatakan kebenaran ya. Jangan kita berpikir bahwa ini semua kebenaran, orang udah nggak ada lagi yang Tuhan akan nyatakan, atau apapun yang kita belajar selama ini sudah betul, nggak ada yang salah. Nah, seperti itu Ellen White bilang. Dan dia bilang, kenyataan bahwa beberapa doktrin sudah dianggap sebagai kebenaran untuk bertahun-tahun bagi umat-umat kita, tidak membuktikan bahwa kita punya ide-ide itu adalah tidak salah gitu. Jadi misalnya kita sudah ada doktrin yang kita sudah pegang selama gitu ya. Jadi bukan berarti doktrin-doktrin yang kita pegang itu adalah tidak ada salahnya gitu. Dan dibilang bahwa age itu atau umur atau satu jangka waktu itu tidak akan membuat kesalahan itu menjadi kebenaran, dan kebenaran itu akan menjadi satu yang can afford to be fair ya. Dan dia bilang tidak ada doktrin yang benar akan hilang apapun di dalam close investigation. Jadi itu kita harus betul-betul investigasi. Dan dia bilang kita hidup di dalam waktu yang perilous time itu waktu yang sangat perilous time itu sulit. Ya, yang sulit. Thank you betul. Dan dia bilang dan itu tidak akan membuat kita untuk menerima semua yang dinyatakan kebenaran itu tanpa kita mengeksamin atau tanpa kita menyelidikinya dengan secara thoroughly, itu dengan seksama ya. Oke, jadi kita coba terangkan di sini. Jadi gini, kita ini hidup dalam waktu yang sangat sulit, dan dia bilang kita itu tidak akan menerima semua yang dibilang itu betul, kebenaran itu tanpa betul-betul menyelidikinya. Nah, ini poin yang kita mau kasih. Oke, ini yang kita mau ambil, yaitu gini. Misalnya selama ini saudara dan saya menganut doktrin A misalnya, doktrin A. Nah, karena doktrin A itu kita sudah pegang selama bertahun-tahun, bukan berarti doktrin itu tidak ada salah, ya kan? Dan dibilang juga bahwa kita nggak bisa menerima setiap doktrin itu tanpa kita betul-betul menyelidikinya dengan seksama, ya kan? Makanya dia bilang, no true doctrine will lose anything by close investigation. Jadi nggak ada doktrin yang benar itu akan hilang dengan menginvestigasinya dengan seksama. Itu dia ya. Dan itu juga
neither can we afford to reject anything. Dan kita juga nggak bisa untuk menolak apapun yang menghasilkan buah dari Roh Tuhan. Tapi kita harus mempunyai hati yang mau untuk diajar, yang rendah hati, ya humble, meek, and lowly of heart. Dan mereka yang menolak semua yang tidak sesuai dengan mereka punya ide, dan dengan by so doing, dengan melakukan hal tersebut, mereka membahayakan mereka punya kehidupan sama seperti bangsa Yahudi di dalam penolakan kepada Kristus. Jadi, kenapa saya kasih kutipan ini? Alasan saya kasih kutipan ini adalah pelajaran yang sedang kita belajar. Kita harus betul-betul investigasi atau menyelidikinya secara teliti kepercayaan yang kita doktrin yang kita anut selama ini. Kalau misalnya apa hubungannya dengan yang kita belajar? Kita belajar kan sekarang mau buktikan kalau memang Seventh Day Adventist Church itu adalah Babylon. Nah, misalnya kayak gini ya, kita kasih contoh. Misalnya, oke, Wanda, ada Wanda di sini. Misalnya, Wanda, ada orang yang bilang ke saya, oh you know what, Wanda itu orangnya suka pendusta, suka ambil-ambil barang orang lain, suka bertengkar, suka gosip. Oke, ada orang yang bilang begitu sama saya. Terus tanpa saya betul-betul menyelidiki apakah betul itu Anda yang suka pendusta, suka berpencuri, suka tukang gosip. Jadi saya nggak betul cari tahu itu sendiri dan selidiki dengan sendiri. Terus saya cerita kepada orang lain, Wanda punya sifat. Nah sekarang, saudara mau bilang apa saya tanpa saya selidiki secara seksama apa yang Wanda lakukan, terus saya sebarkan ke orang lain, apa yang saudara akan tuduh kepada saya? Ngerti enggak saya punya maksud? Saksi dusta. Oke, saksi dusta. Oke. Apalagi selain itu? Thank you, Li. Jadi kita belum selidiki kebenarannya itu betul atau enggak, tapi sekarang saya sudah sebarkan, saya sudah ceritakan ke Lali, saya sudah ceritakan ke Tante Early, ke Onang, ke Opin. Sifatnya Wanda tanpa penyelidikan secara sama. Saya ini jadi apa yang akan saudara bilang kepada saya? Ngerti? Apa yang akan saudara, oke, saksi dusta tadi Lali sudah bilang. Ada Tukang gosip. Apakah? Tukang gosip. Tukang gosip. Oke, tukang gosip, saksi dusta, tukang gosip. Oke, apalagi? Mungkin enggak fitnah. Menfitnah. Nah, itu dia. Siapa tadi yang bilang? Kak Sus ya. Kak Sus yang bilang tadi memfitnah. Itu Kak Sus atau siapa yang bilang? Iyo Asus. Iya. Kak Sus. Oh, oke. Thank you Kak Sus. Itu namanya memfitnah itu. Karena kita aja sendiri belum, tunggu ya sebentar. Oke, thank you ya. Jadi saya ini akan menjadi orang pemfitnah karena saya sendiri belum tahu dengan seksama apakah Wanda seperti itu. Apakah kalian setuju dengan itu? Apakah kalian setuju dengan saya? Saya ini pemfitnah karena saya sudah sebarkan apa yang saya dengar mengenai Wanda tanpa saya selidiki dengan seksama apakah itu benar atau enggak. Bisa enggak saya dikatakan seorang pemfitnah? Bisa enggak seperti itu? Ya, bisa kan? Oke. Nah, jadi kalau saya dikatakan apa bahasa Inggris pemfitnah? Apa bahasa Inggris pemfitnah?
Ada yang tahu bahasa Inggris pemfitnah, kafitnah, atau suka tuduh? Apa penuduh atau pemfitnah bahasa Inggris? Ada yang tahu pemfitnah apa? Atau penuduh? Ya, Slander. slander, betul Kak, betul. Ada satu yang kita ada satu yang kita, betul itu Kak, slander. Ada lagi? Boleh coba kita berpartisipasi ya. Apa slander, pemfitnah, apa lagi? Penuduh, apa bahasa Inggris penuduh? That's right, betul, accuser. Oke, jadi sifatnya siapa itu yang accuser of our brethren? Suka memfitnah, suka menuduh. Siapa? Siapa punya sifat itu? Setan. Setan, that's right. Jadi suka tuduh, suka fitnah, suka say something mengenai orang. Jadi itu adalah sifat setan yang dia itu suka accuse, suka tuduh, slander, suka fitnah of our brethren ya, untuk sesama kita. Nah, sekarang kita mau kasih tahu sama kalian, oke? Ini yang kita mau kasih tahu. Kita mau bilang ini ya, kita mau bilang sama kalian. Oke. Untuk kita mau bilang Advent itu Babylon, apakah kalian selama ini betul-betul sudah investigasi? Atau ini saya ya, karena kita semua dalam situasi yang sama. Saya mau tanya sama kalian dengan jujur. Apakah kita selama ini memang sudah investigasi dengan teliti, sudah melakukan close investigation, atau sudah examine betul-betul secara teliti bahwa Advent itu Babylon memang sudah betul-betul enggak sebelum kita bilang itu? Atau saudara bilang, oh Advent Babylon karena saya dengar dari brother or sister so and so kasih tahu bahwa Advent itu Babylon. Atau memang dengan berdoa secara sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati, berlutut di hadapan Tuhan dan investigasi dengan teliti, menyelidiki apakah betul-betul ini Babylon atau enggak. Yang mana selama ini saudara dan saya punya posisi? Atau memang ada yang memang sudah betul-betul close investigation, sudah betul-betul examine-nya dengan secara teliti dan menemukan bahwa itu betul, atau bagaimana kira-kira? Kalau Ikut-ikutan. Oke, nanti Early ikut-ikutan. Lali bagaimana? Asus, Kak Sus, Kak Opin, yang lain-lain, bagaimana posisi kalian selama ini? Sesuai orang lain punya penelitian. Oke. Berarti saudara-saudara, oke, mungkin ada yang betul-betul sungguh-sungguh kan sudah cari. Ini saya mau bilang saya punya diri sendiri, oke? This is me. Selama ini memang kita itu, saya sendiri memang tidak really close investigation, nggak really examine dengan teliti. Apa yang saya dengar itu saya terima dan saya sebutkan begitu ya oleh CEO Advent Babylon. Tanpa saya selidiki dengan teliti. Nah, kalau saya bilang Wanda ini begini tanpa saya selidiki, saya itu penfitnah. Saya itu penuduh saudara saya tanpa selidiki dengan teliti. Betul-betul enggak ini ya. Nah, kalau saya misalnya yang tadi Kak Sus bilang pemfitnah. Jadi kalau memang saudara dan saya nggak selidiki dengan teliti, hanya dengar kata brother A or sister A atau whoever bilang begitu, terus kita bilang Advent itu Babylon, itu saudara-saudara dan saya ini berada dalam posisi pemfitnah atau accuser of our brethren. Seperti itu. Oke, karena kita memang belum selidiki baik-baik ya. Dan waktu kita coba renungkan apa sih yang membedakan Babylon
dengan apa sih yang membedakan Babylon dengan doktrin atau ajaran-ajaran yang lain seperti itu. Jadi atau ajaran yang lain dengan Babylon itu apa dia punya perbedaan. Setelah diselidiki ternyata yang membedakan Babylon dengan Kristen yang lain itu atau yang mempunyai doktrin Babylon dengan yang lain itu adalah Babylon itu mempunyai anggur. Itu dia ya. Jadi anggur itu yang membedakan Babylon dengan gereja yang lain atau doktrin yang tidak meminum anggur dari Babylon seperti itu. Oke, jadi sekarang kita punya tugas adalah betul-betul dengan mau teachable atau meek, lowly in heart, memang betul-betul meminta sama Tuhan, Tuhan kasih kasih kepada kita semua mengenai kebenaran ini. Apakah memang betul-betul enggak seperti itu ya? Karena bukan berarti doktrin yang kita sudah terima selama ini, sudah dan saya praktek selama ini, bukan berarti itu tidak ada salahnya, atau bukan berarti juga itu error, enggak. Makanya kita harus investigasi dengan secara teliti. Nah, makanya kenapa saya kasih ini? Karena saudara dan saya bisa saja menerima doktrin, oke, tanpa menginvestigasinya dengan teliti, terus membicarakan hal itu kepada Gereja Masih Advent hari ke-7, sedangkan saudara dan saya belum selidiki betul-betul. Dan kalau kita bikin itu, saya berada dalam posisi saya itu accuser of our brethren, atau kita itu penfitnah karena kita sendiri belum selidiki kok sudah bilang begitu. Dan apakah selama ini diajarkan doktrin Babylon itu apa enggak? Seperti itu. Ngerti kan? Apakah selama ini waktu kita bilang, oh, Seventh-day Adventist Church is Babylon. Kalian tahu apa untuk menjadi gereja itu Babylon? Tahu enggak artinya untuk gereja jadi Babylon itu apa? Dan sudah pernah betul belajar betul-betul dia punya anggur enggak? Nah, seperti itu kan? Kalau itu tidak dikasih, oke, kalau itu nggak dikasih atau nggak dikasih tahu dengan kebenaran secara keseluruhan, terus kita mau tuduh-tuduh, aduh, kita bisa saja menjadi pemfitnah, accuser of our brethren. Kayak gitu ya, penuduh kepada saudara-saudara kita, karena kita sendiri nggak dikasih tahu wine-nya itu apa. Dikasih tahu, oh apostasi ini, betul, Ellen White bilang, nanti kita akan kasih di situ. SDA sama dengan dunia, kondisi Laodikia, makanya nanti kita harus akan belajar, harus bikin 2 kolom, oke? Apa yang Tuhan bilang kondisi Laodikia, apa yang Tuhan bilang Babylon. 2 itu hal yang berbeda. Jadi yang saya lihat orang-orang pakai kutipan kondisi Laodikia, terus kasih samakan dengan Babylon, padahal kondisi Laodikia itu beda sekali dengan doktrin Babylon. Karena Babylon itu mempunyai doktrin, yaitu dia punya anggur. Dan anggur itu sudah jelas Ellen White kasih. Itu doktrinnya itu apa. Oke, jadi seperti itu. Nah makanya dengan Bible study ini, kita akan belajar selidiki, dan kalian bisa kasih sama saya, oke, kayaknya ini doktrin yang sudah diambil ini sudah menjadi doktrin dari doktrin Babylon yang membuat seluruh bangsa itu sudah minum anggurnya itu, dan kita juga sudah minum, makanya kita menjadi Babylon, seperti itu ya. Nah, so far yang kita belajar, jadi gini ya. Nah, kalau kita katanya menolak itu apa di sini? Mereka yang menolak semuanya yang tidak sesuai dengan ide mereka. Jadi dengan melakukan hal seperti itu, kita bisa saja menolak Kristus sama seperti bangsa Yahudi menolak Tuhan Yesus. Makanya itulah sebabnya kita harus memang betul-betul, kalau memang salah-salah ya, kalau memang betul-betul. Jadi jangan kita harus memaksakan, saya punya ide, oh ini udah salah terus harus dipaksakan. Enggak, kalau memang sudah terbukti salah ya kita harus terima dan harus dengan rendah hati untuk
melepaskan semua yang kita sudah belajar. Tapi kalau memang ini kebenaran, ya saya harus terima, dan apa yang saya sudah belajar dari in the past, saya harus lepaskan. Oke, jadi sekarang tugas saudara dan saya adalah karena kita berada dalam waktu yang genting, peerless time ini, kita harus betul-betul semua doktrin yang kita belajar, yang kita sudah terima atau yang sedang belajar, atau semua terang yang akan Tuhan kasih nanti, harus betul-betul diinvestigasi secara teliti. Itu dia. Jangan sampai kita sembarang terima karena orang bilang begitu, saya terima tanpa selidiki, atau saya tolak tanpa selidiki. Harus betul-betul selidiki ya saudara-saudara, karena ini firman Tuhan. Saudara nggak deal dengan saya atau orang lain, ini urusan kita langsung dengan Tuhan. Kita punya kehidupan kekal sekarang lagi dipertaruhkan dari di mana kita bisa menerima kebenaran atau menolak kebenaran, atau menerima error atau menolak error. Seperti itu. Itulah sebabnya betul-betul harus mengundang kehadiran Roh Kudus untuk menuntun saudara dan saya di dalam kebenaran. Oke. Jadi itu yang saya mau bagikan sebelum kita lanjut, supaya kita semua betul-betul, semua saudara dan saya betul-betul harus investigasi anggur yang ada di Babylon itu apa, karena kita lagi belajar mengenai itu ya. Oke, nah, sampai di sini sebelum kita lanjut, kita punya pembahasan waktu lalu. Waktu lalu kita sudah belajar mengenai salah satu anggur yang Babylon itu punya adalah mereka mengajarkan natural immortality of the soul, atau kebataan jiwa, atau manusia tidak akan mati. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, apakah saudara-saudara ada tambahan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, jadi anggur yang Babylon punya, kita sudah belajar waktu lalu adalah manusia itu tidak mati. Nah, tetapi kita sudah belajar waktu di Taman Eden, waktu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tetapi setan bilang, kamu tidak akan mati. Oke, nah disitulah pertama kali doktrin natural immortality dikasih oleh setan, dan mana doktrin ini sekarang sudah hampir seluruh dunia kekristenan menerima doktrin ini, dan praise the Lord, saya bisa lihat bahwa di gereja Seventh-day Adventist Church mereka tidak minum doktrin ini, karena kita semua tahu ya, Advent mengajarkan manusia mati, menunggu kedatangan Tuhan, tidak mengajarkan yang mana orang mati langsung ke surga. Oke, langsung ke surga, yang mana eternal natural immortality of the soul, langsung ke surga. Ada yang akan menjadi malaikat atau ada yang akan dibakar selama-lamanya. Walaupun sejak kecil walaupun saya menjadi Advent gara-gara orang tua saya Advent, mengikuti Advent, tapi biarpun seperti itu saya nggak pernah dengar dari kecil sampai sekarang ini gereja Advent memberikan doktrin yang mana orang yang mati langsung ke surga menjadi malaikat atau akan dibakar selama-lamanya. Itu saya nggak pernah dengar. Atau natural immortality tidak diajarkan, atau Seventh-day Adventist tidak minum anggur natural immortality of the soul. Atau apakah saudara pernah dengar atau diajarkan atau ada bagian doktrin dari Advent itu natural immortality of the soul? Ada enggak? Karena ini kita harus examine, harus close investigation ya, harus investigasi dengan teliti apakah itu betul atau enggak. So far kita lagi belajar natural immortality yang adalah salah satu anggur dari Babylon. Apakah kalian pernah dalam sejarah perjalanan hidup di gereja atau sekarang ini, apakah doktrin Advent itu mengajarkan natural immortality of the soul? Seperti itu? Ada enggak? Apa itu, Joy? Itu yang orang mati langsung ke surga,
menjadi malaikat atau akan dibakar selama-lamanya di api neraka? Saya nggak pernah dengar itu sih. Ya, itu. Oke. Itu dia Antieli yang kita tanyakan. Jadi di gereja itu diajarkan atau diajarkan di mimbar-mimbar yang mana orang mati itu langsung ke surga, jadi dia ke surga duduk di pangkuan Bapa, menjadi malaikat, atau mati langsung dibakar selama-lamanya. Jadi saya nggak pernah dengar ya dari kecil sampai sekarang ataupun ada orang mati diajarkan seperti itu atau doktrin kita di Advent itu diajarkan seperti itu, karena itu salah satu anggur yang membuat gereja itu Babylon adalah anggurnya, dan anggurnya itu adalah natural immortality of the soul, kehidupan abadi, kehidupan kekal manusia yang tidak akan kehidupan kekal bukan berarti dia itu harus hidup di surga selama-lamanya, enggak. Ada dua, satu bisa hidup di surga selama-lamanya, satu dibakar di api neraka selama-lamanya. Oh, Joy. Ya di situ. Ya, Ya, Kak. Bagaimana dengan informasi yang pernah kan saya ada baca yang renungan pagi yang 2000 berapa itu saya lupa, yang tentang kehidupan manusia yang baka dan ada renungan pagi itu. Immortality itu, Kak. Iya. Nah, itu ya akhirnya kan itu semua ditarik kan. Renungan pagi itu dengan lagu Sion yang ya tentang matahari, terus Bunda Maria itu semua ditarik kembali. Nah, itu pernah masuk di dalam gereja. Oke, tapi ditarik kembali. Iya, ditarik kembali buku-buku dan lagu Sion itu. Oh, oke. Jadi di dalam renungan pagi itu diajarkan kehidupan kekal, tapi apa isinya gitu, Kak? Maksudnya apakah mati langsung ke surga seperti itu atau langsung di api neraka selama-lamanya? Saya lupa, tapi memang saya pernah baca, tapi sudah lupa kondisinya bagaimana. Cuman ya memang tentang kehidupan baka. Gitu. Iya. Kehidupan yang kekal. Memang, Kak, kehidupan baka itu ada, immortality itu ada. Tetapi immortality itu dengan syarat yang orang sudah belajar waktu lalu, immortality itu harus melalui Tuhan Yesus. Iya kan? Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya memang, tapi itu di dalam renungan pagi itu berbeda gitu. Bukan seperti itu gitu. Oke, jadi iya, saya lupa tahun berapa itu. Oke, jadi ya 2016 atau 2017 saya lupa. Oh, belum lama dan Kak, belum, itu recently, baru-baru karena ini. Iya, sekitar 2016 atau 17 renungan pagi itu. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dibilang memang ajaran immortality atau kita akan hidup kekal itu memang betul Kak ada, tapi yang doktrin Babylon itu adalah misalnya saya mati hari ini, saya langsung ke surga atau dibakar, akan ke neraka dan dibakar selama-lamanya. Tetapi kalau yang kita ajarkan berdasarkan Alkitab dan Nubuat, immortality itu ada. Tetapi kalau manusia mati, mereka dulu dikubur, istilahnya debu kembali ke debu, nanti Tuhan Yesus datang akan dibangkitkan. Tetapi dibangkitkan itu ada dua, entah mereka akan memperoleh hidup kekal atau dibakar di api neraka. Seperti itu. Itulah nanti kita akan mempunyai immortality atau kita punya tubuh yang bisa mati akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Itu namanya immortality. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya yang Kak Sus bilang itu ada renungan pagi yang menceritakan immortality of the soul, yang mungkin mati langsung ke surga itu terus ditarik kembali, ya itu berarti istilahnya kalau mereka kan di dalam renungan pagi itu kan enggak, istilahnya semua orang-orang Advent di seluruh dunia kan baca kan itu karena diberikan kepada semua kan untuk baca.
Iya, waktu itu baca dan saya juga pernah bahas itu di suatu tempat lah tahun lalu. Dan ya memang mereka ya memang mengakui dan ada doktrin masuk seperti itu di dalam gereja. Itu sebabnya buku itu ditarik kembali, renungan pagi itu. Iya, Gitu. iya, Kak. Betul-betul. Iya. Jadi kata itu tidak sesuai dengan doktrin Advent atau berdasarkan Alkitab dan Roh Nubuat, itu harus ditarik kembali. Karena yang baca kan orang-orang seluruh dunia, dan orang-orang kan enggak semua orang-orang di gereja hanya terima-terima begitu saja. Jangan saudara berpikir begitu ya. Banyak orang yang betul-betul menyelidiki Alkitab dan Roh Nubuat dan mereka bisa tahu itu salah. Dan kalau ada kesalahan harus ada orang yang akan protes dan kasih tahu pendetanya, ada dia punya proses lah. Dan puji Tuhan kita nggak pernah tahu itu ya Kak, dan kalau Kak Sus pernah baca dan pernah didiskusikan dan ditarik, berarti itu artinya apa Kak? Kita menolak untuk minum itu anggur dari Babylon dengan doktrin immortality. Oke, thank you for sharing Kak Sus. Ada lagi? Oke, jadi syarat untuk immortality itu, kehidupan kekal itu adalah kita punya percaya kepada gospel, dibilang di sini, untuk memperoleh kehidupan kekal, dan gospel itu adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan saya dari dosa. Bukan saya punya kehidupan immortality itu, kehidupan kekal itu berada di dalam dosa. Oke, immortality dijanjikan kepada saudara dan saya dengan penurutan kepada Tuhan Yesus. Karena alasan Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden karena disobey kan? Dan seharusnya mereka hidup kekal selama-lamanya karena mereka akan makan buah kehidupan, the tree of life. Tapi karena mereka punya ketidakpenurutan, mereka dikeluarkan di Taman Eden dan mereka punya nature atau kealamian manusia itu seharusnya hidup kekal, tapi karena mereka tidak bisa lagi makan pohon kehidupan, mereka itu mati. Akan mati. Oke, nah waktu kita nanti akan masuk ke surga, saya punya tubuh yang mati ini, yang bisa mati, akan diganti. Oke, untuk menjadi tubuh yang tidak akan bisa mati. Tetapi untuk mempunyai itu harus kita percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada kuasanya yang bisa membebaskan saya dari ketidakpenurutan kepada penurutan. Itulah nanti yang akan menjadi bagian kita untuk mempunyai tubuh yang tidak akan mati. Oke, jadi di sini dia bilang orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan yang baik, ini dia, mencari immortality atau eternal life. Kalau mencari eternal life atau mencari kehidupan kekal, apakah, oke sekarang, kalau saya bilang, kalau Alkitab bilang mencari, apakah Kak Sus sudah punya sesuatu sampai dibilang harus cari? Kan gini, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Cari kehidupan, cari kerajaan surga dan kebenarannya. Kalau disuruh cari, apa Kak Sus punya, Kak? Atau anybody? Apakah kalau disuruh cari, kita sudah punya atau belum? Kalau disuruh cari. Belum Kan? punya. Belum. Jadi di sini dia bilang, seek for glory and honor and immortality. Seek, cari. Iya kan? Berarti kalau cari kita nggak punya. Nah ini doktrin Babylon ini bilang kita itu immortality. Istilahnya sudah punya badan yang immortal, yang akan hidup selama-lamanya jadi di surga dan akan di neraka selama-lamanya, nggak akan mati gitu. Seperti itu ya. Nah nanti kita akan belajar doktrin bagaimana, apa yang mereka bilang, mereka ajarkan yang mana orang mati langsung ke surga jadi malaikat. Kita akan baca itu ya. Dan sekarang kita akan baca mengenai hasil dari ini ya. Kita sudah tulis di sini waktu lalu. Jadi ada 2. Oke, ini yang waktu lalu kita, mana ya ini.
Jadi ada dua ada dua hal yang kalau kita percaya immortality of the soul. Nah, ini dia yang kita tulis di bawah ini ya. Jadi dua hal itu yang akan kita pelajari adalah satu, mereka akan percaya eternal torment of the wicked, dan yang satu akan langsung ke surga. Ini adalah hasil untuk meminum doktrin atau anggur dari Babylon, yaitu immortality of the soul, eternal torment of the wicked. Penyiksaan selama-lamanya untuk orang yang jahat. Itu kita akan bahas sekarang. Nah, saudara, kenapa ini kita perlu ketahui, oke? Kenapa ini kita harus spend time di sini? Pertama, gara-gara kutipan yang kita bahas. Kita harus selidiki apakah Seventh-day Adventist minum anggur ini atau enggak. Itu pertama. Kedua, nanti pada seruan loud cry, kita harus membongkar, membuka dosa-dosa dari Babylon. Nah, dosa-dosa dari Babylon ini adalah karena mereka minum anggur ini, saudara-saudara. Ini anggur yang mereka minum. Dan kita harus kasih tahu kebenarannya, karena seluruh dunia kekristenan, mereka one of the other, they drink this wine of Babylon. Dan salah satunya adalah hari Minggu ya, penyembahan perbaktian hari Minggu. Saya dan saudara dan saya, kalau Tuhan izinkan untuk menjadi 144.000, kita harus tahu wine-nya mereka itu apa, doktrinnya itu apa, kita harus bongkar itu dan memberikan kebenaran. Nah, bagaimana saudara dan saya mau bongkar dosa-dosa Babylon, doktrin-doktrin, sedangkan kita sendiri nggak tahu doktrin wine mereka itu apa, ngerti kan? Kita nggak tahu anggur yang mereka minum itu apa. Kok mau bongkar apa yang mau dibongkar, ya kan? Nah, jadi sekarang kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk cari tahu doktrin anggur itu yang apa yang mereka minum, tahu doktrinnya dan tahu kasih kebenarannya. Karena itu tugas kita nanti pada waktu seruan nyaring, dan salah satunya adalah hari Sabat. Dan hari Sabat itu yang paling penting karena itu yang akan menjadi isu selain dari doktrin-doktrin ini, oke? Jadi ini doktrinnya ya, immortality of the soul. Immortality of the soul atau kebakaran jiwa itu hasilnya ada dua. Ini, eternal torment of the wicked, penyiksaan kekal orang-orang, penyiksaan selama-lamanya orang-orang yang jahat. Nah, kita akan baca dia punya kutipan supaya nanti saudara tahu isunya apa, oke? Apa anggurnya dan bagaimana kita bisa membela kebenaran dengan Alkitab. Nah, waktu lalu saya sudah kasih, oke, mengenai immortality. Nah, sekarang kita akan baca tulisan Ellen White mengenai immortality of the soul dan apa akibatnya. Nanti kalau kita masih kurang jelas atau apa, kalian bisa nonton di YouTube, kita sudah taruh dia punya pelajaran minggu lalu. Oke, kalau begitu kita coba baca satu-satu ya, ganti-gantian untuk baca mengenai latar belakang dari immortality of the soul. Walaupun saya sudah kasih, tapi mari kita lihat penjelasan Ellen White mengenai anggur dari Babylon ini, oke? Oke, bisa kita ganti-gantian baca. Oke, kita lihat Kak Sus pertama. Kak Sus boleh baca ini Kak kalau available, yang immortality. Great Controversy halaman 533 paragraf 1. Yang kehidupan kekal ya? Iya, kehidupan kekal atau immortality. Kehidupan kekal atau immortality yang dijanjikan kepada manusia dengan syarat penurutan telah hilang karena pelanggaran. Oke, sampai situ Kak dulu ya. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka memang dijanjikan untuk, bukan dijanjikan, mereka itu kalau mempunyai kehidupan kekal terus-menerus itu kalau menurut. Tetapi kalau tidak menurut, mereka itu akan mati kan, makanya Tuhan bilang thou shall surely die. Tapi setan bilang thou shall not surely die. Itu dia ya. Jadi
immortality kepada manusia itu atau tidak akan mati itu sudah hilang karena apa? Mereka melanggar di Taman Eden. Oke, itu kita sudah bahas minggu lalu, tapi ini kita hanya akan bahas Ellen White punya kutipan. Oke, boleh lanjut Kak, satu paragraf ini lagi. Ya. Satu-satunya yang dijanjikan Adam, kehidupan dalam ketidaktaatan adalah penipu ulung dan penyataan ular kepada Hawa di Eden. Kamu pasti tidak akan mati. Adalah khotbah pertama yang pernah dikhotbahkan tentang jiwa yang tidak akan mati. Oke, sampai situ. Oke. Ya, thank you. Jadi satu-satunya yang menjanjikan Adam kehidupan adalah satu-satunya yang menjanjikan Adam kehidupan dalam ketidaktaatan. Oke, jadi setan bilang ya, setan tipu sama Hawa, dia bilang kamu itu akan memperoleh kehidupan, oke, kehidupan kekal. Walaupun kamu tidak menurut, it's okay, you shall not surely die. Kamu akan hidup terus ke dalam ketidakpenurutan. Nah, itu yang setan berikan kepada Hawa dan dibilang kamu tidak akan mati walaupun kamu tidak menurut. Itu adalah khotbah pertama. Oke. Khotbah pertama mengenai immortality of the soul yang sudah dikhotbahkan ular kepada Hawa di Taman Eden. Kalian lihat itu, saya ini bisa memperoleh hidup kekal tanpa penurutan. Kamu nggak akan mati. Nah, itu yang ular bilang kepada Hawa. Oke. Nah, terus Kak, kasih selesai aja dia punya kutipan ini. Yang namun pernyataan ini. Namun pernyataan ini yang semata-mata bertumpu pada otoritas setan, digema dari mimbar kekristenan dan diterima oleh sebagian besar umat manusia secepat yang diterima oleh orang tua pertama kita. Lanjut? Ya, lanjut Kak. Kalimat ilahi, jiwa yang berbuat dosa, ia akan mati. Yesaya 18 ayat 20. Diartikan sebagai jiwa yang berdosa, tidak akan mati tetapi hidup kekal. Waduh. Kita hanya bisa takjub pada kegilaan aneh yang membuat orang begitu percaya diri tentang perkataan setan dan begitu tidak percaya akan perkataan Tuhan. Oke, sampai situ dulu. Kak Sus ada komen? Di sini Kak, tentang kutipan yang Kak Sus baru baca sampai kutipan ini terakhir. Apa yang Kak Sus dapat di sini? Ya, setan memutarbalikkan firman bahwa kehidupan kekal itu diperoleh walaupun kita melanggar. Dan jiwa yang berbuat dosa, ia akan mati. Ini memang sangat berbeda, berlawanan dengan firman yang Tuhan sudah katakan kepada Adam dan Hawa. Betul, betul ya Kak. Tapi manusia percaya dengan perkataan setan. Betul sekali. Coba Kak Sus lihat. Di Yesaya 18 ayat 20 dibilang apa di situ, terus setan tambah apa? Yang Tuhan bilang apa? Jiwa yang berdosa, apa dibilang? Akan mati kan Kak? Betul Iya. Tapi di anggur Babylon itu dia bilang jiwa yang berdosa tidak akan mati. Tapi hidup kekal. Kalian bisa lihat itu hanya ditambah satu. Tuhan bilang thou shall surely die. Yesaya 18 ayat 20 bilang mereka artikan thou shall not surely die. Kalian lihat itu hanya tambah satu kata. Itulah yang membuat ini doktrin anggur dari Babylon itu yang orang-orang terima. Mereka terima, saudara-saudara, Yesaya 18 ayat 20 diterima oleh dunia kekristenan yang mana jiwa yang berdosa nggak akan mati. Bayangkan, padahal di Yesaya 18 ayat 20 dia bilang kalau berdosa mati, mereka artikan kalau berdosa tidak akan mati. Can you guys imagine? Jadi orang-orang ini membuat
percaya perkataan setan, tapi perkataan Tuhan itu mereka tidak percaya. Wow, dan ini diterima oleh dunia kekristenan. Sampai di sini ada yang mau kasih tanggapan atau tambahan pertanyaan? Jadi, terima kasih. Oke, Li. Jadi ini kalau mau dilihat, manusia Adam dan Hawa aja yang nggak berdosa bisa termakan dengan ini. Apalagi kita yang berdosa, yang ternyata ini sebelum makan kan, ini doktrin pertama yang diterima sebelum jatuh kan. Iya, betul. Kadang-kadang kita sudah pikir yang makan buah itu, tetapi ternyata sudah terima doktrin ini dulu, makanya mereka sudah jatuh ya, artinya sudah minum doktrin Babylon juga waktu itu. Jadi betul. kalau kita lihat juga waktu awal juga kan, maksudnya Adam dan Hawa sudah terima doktrin, jatuh. Gereja-gereja Protestan terima doktrin, jatuh kan. Iya, Artinya iya, tetap harus apa namanya, minum doktrin ini dulu. Iya, harus minum doktrin baru mereka jatuh dalam dosa kan. Ini makanya banyak sekali yang kita lihat juga ya teman-teman, ketika dia punya teman-teman yang ada orang mati, atau dia bilang kan, aduh ini kayak Oma sudah mau ketemu Opa di surga. Kadang-kadang teman-teman Advent juga yang kadang-kadang ya ini yang kita bilang yang bukan Advent ya, tapi kadang-kadang yang Advent juga sudah ikut-ikutan ketika ada yang mati. Oh, Tuhan menyambutmu di surga, padahal kita tahu mereka masih mati kan, belum ke surga. Jadi betul. ini sudah jadi kebiasaan, kadang-kadang kita juga nggak tahu, ikut-ikutan begitu kan. That's right, betul. Padahal kita sudah tahu menanti pagi yang cerah misalnya. Berarti nanti Tuhan Yesus datang baru dia akan dibangkitkan, entah dia mau selamat atau enggak kan. Iya, betul. Dan langsung ke surga. Itu yang sudah ada. Kental sekali ini sebenarnya di Protestan, kental sekali ini. Betul. Doktrin ini. That's right. Thank you, Li. Jadi inilah anggurnya, saudara-saudara. Dan memang betul ya, kita tahu ada orang-orang Advent yang yang di orang-orang mati atau apa, orang bilang, oh iya sudah mau ke surga, bertemu dengan, jadi kayak, aduh, man, ini anggur Babylon lagi. Kenapa kita harusnya orang Advent sudah yang harusnya menentang ini anggur dan tidak minum, udah mulai terpengaruh, saudara-saudara. Tapi walaupun orang-orang sudah terpengaruh, tapi ini bukan doktrin Advent, saudara-saudara, oke? Ini bukan doktrin Advent, walaupun ada orang-orang Advent sendiri yang sudah mulai terpengaruh, tapi mereka dapat itu dari mana? Dari gereja-gereja yang mengajarkan seperti itu. Orang mati, sudah mau ke surga, dia akan menjadi malaikat, duduk di pangkuan Bapa. Kenapa saya bilang itu? Karena saya dengar sendiri seperti itu. Oke, jadi ini pengalaman sendiri yang saya dengar. Dan ini anggur dan ini khotbah pertama setan kepada Hawa. Dan kalian lihat ini betul kan yang Ellen White bilang? Takjub, ini aneh, kok bisa orang percaya perkataan setan dan nggak percaya perkataan Tuhan? Kok bisa kalian percaya itu ya? Nah gitu. Cepat sekali kalian terima doktrin seperti itu, sama dengan Adam dan Hawa. Cepat sekali terima. Padahal itu bukan Tuhan bilang seperti itu. Yang bilang itu setan. Dan diterima. Dan inilah anggur. Dan kalian akan lihat apa dia punya efek kalau kita atau orang meminum anggur seperti itu. Kita akan sama sekali salah mengerti akan karakter Tuhan. Dan itulah setan mau, untuk kita salah mengerti akan karakter Tuhan. Oke, ada lagi? Oke, kalau begitu Lali boleh baca, Li. Dia punya paragraf selanjutnya. Seandainya manusia setelah kejatuhannya. Oke. Thank you. Seandainya manusia setelah kejatuhannya diberi akses bebas ke pohon kehidupan, dia akan hidup selamanya. Dan dengan demikian dosa akan menjadi abadi. Tetapi malaikat atau kerubium dan pedang yang menyala-nyala menjaga jalan-jalan pohon kehidupan. Kejadian 3:24. Dan tidak satupun dari keluarga Adam yang diizinkan melewati penghalang itu dan mengambil bagian dari buah yang memberi kehidupan. Karena itu tidak ada orang berdosa yang abadi. Oke, sekarang Li. Sekarang. Oke.
Kan kita punya tugas selain menyelidiki apa Advent itu sudah Babylon atau tidak, sekarang saya punya tugas juga untuk bisa memberikan kebenaran kepada orang yang sudah minum anggur ini. Sekarang, bagaimana Lali mau bilang kepada orang yang misalnya Lali punya teman lah, hanya berdasarkan kutipan ini ya, bagaimana Lali mau bilang bahwa orang berdosa itu enggak abadi loh atau enggak immortal, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana Lali mau bilang sesuai dengan yang kutipan ini saja? Karena ini Ellen White lagi mau explain, oke? Ini natural immortality of the soul ini poison atau berbahaya atau beracun, jangan minum. Saudara harus tahu doktrinnya dan harus bisa mempertahankan. Bagaimana Lali bisa mau bilang bahwa ini manusia berdosa itu tidak abadi berdasarkan kutipan ini? Ya, karena ini kan maksudnya sedangkan Adam dan Hawa aja yang waktu itu masih ada buah pohon kehidupan, tetapi aksesnya ditutup. Aksesnya ditutup, jadi mereka nggak bisa makan. Apalagi kita sekarang ini yang sama sekali sudah nggak ada pohonnya, nggak makan juga. Sedangkan Adam dan Hawa kan pernah makan juga kan? Iya, tapi mereka itu tidak abadi karena tapi nggak makan seterusnya. Iya betul. Iya, cuman mungkin jadi masalah di sini. Mereka tahu ini orang tuanya mati misalnya, tetapi kehidupan setelah kematian itu yang mereka percaya waktu itu yang di sekarang beredar ya, yang maksudnya betul. sudah mati tapi rohnya masih hidup mungkin. Iya, jadi nanti kita akan bahas itu ya, Li. Itu namanya the state of the dead. Oke, nanti kita akan ke situ. Makanya karena selama ini kita belajarnya doktrin Babylon yang lainnya, ngerti nggak? Kita dikasih, oh ini apostasy ini ya, ini udah Babylon. Tapi sebenarnya doktrin Babylonnya itu kita nggak betul-betul study dan nggak bisa mempertahankan sendiri. Makanya Jadi jadi kayak gini ya. Ini loh doktrinnya, oke, ini loh Babylonnya, ini anggurnya loh, seperti itu. Nah kita nggak betul-betul study dan nggak bisa istilahnya bagaimana supaya untuk kita mengerti akan doktrin itu dan bisa membela kebenaran itu, apalagi terhadap saudara-saudara kita di luar yang sudah minum anggur ini, ya kan? Jadi kita harus belajar state of the death, manusia itu sesudah mati itu bagaimana, dan saya harus tahu ini error, ini doktrinnya yang harus dikasih tahu kepada teman-teman kita nanti, oke? Bukan nanti, sekarang juga, tapi nanti dosa-dosanya akan dibuka kan, dosa-dosa Babylon, doktrin-doktrin Babylon, anggurnya itu harus kita dibuka dan harus kasih penjelasan kepada mereka yang mana enggak seperti ini. Dan kalian salah mengerti akan karakter Tuhan. Makanya di Christ Object Lesson itu pada waktu midnight, oke? Pada waktu midnight, umat-umat Tuhan atau wise virgins akan kasih terang kepada mereka. Karena apa dibilang? Kenapa itu midnight? Karena manusia sudah salah mengerti akan karakter Tuhan. Itu dia, itu yang membuat midnight. Nah, itulah sebabnya ini doktrin ini akan salah mengerti karakter Tuhan, dan kita harus terangkan ini bagaimana sampai orang, oh ternyata Tuhan begini, saya salah mengerti karena doktrin ini, immortality of the soul. Nah, oke, itu sebabnya kita akan lihat ya, apa dia punya efek kepada manusia kalau orang sudah minum anggur immortality of the soul. Oke, sebelum lanjut ada yang mau tambahkan lagi atau kasih komen mengenai ini? Oke. Kalau gitu kita minta kalau Kak Opin available untuk baca, tetapi setelah kejatuhan. Baca the next quotation. Oke. Oke, Kak, thank you. Tetapi setelah kejatuhan, setan mengundang para malaikatnya melakukan upaya khusus untuk menanamkan kepercayaan pada keabadian alami manusia. Ini immortality. Dan setelah membujuk orang-orang untuk menerima kesalahan,
Kesalahan harus menuntun mereka pada simpulan orang berdosa hidup dalam kesesatan kekal. Oke, sampai situ dulu, Kak. Sekarang era akan bekerja melalui Oke. Sampai situ, Kak, ya. Jadi dia bilang di situ, setelah manusia jatuh dalam dosa, ini setan mengundang malaikat-malaikatnya untuk menanamkan immortality of the soul kepada manusia, ya. Jadi karena setan bilang, oke, saya bisa jatuhkan Hawa atau orang tua kita pertama dengan khotbah immortality of the soul, mereka jatuh. Sekarang upaya kita harus tanamkan itu kepada manusia, immortality of the soul. Oke? Nah, waktu manusia menerima doktrin immortality of the soul, ini dia ya, kesalahan immortality of the soul, manusia nggak mati. Ini immortality of the soul akan menuntun kesimpulan bahwa orang berdosa akan hidup dalam kesengsaraan yang kekal, atau the sinner will live in eternal misery, atau di sini yang akan dibahas di sini adalah eternal torment of the wicked. Nah, jadi kita lihat ya, satu salah akan menuntun kepada kesalahan yang lain, atau satu dosa akan menuntun kepada dosa yang lain. Pernah tahu kan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ini contoh, oke? Misalnya ini contoh. Saya mau ke kantor atau mau kerja. Saya terlambat bangun. Aduh, terlambat bangun. Aduh, bagaimana ya ini supaya kita enggak kena enggak kena marah oleh bos. Ya udahlah, kita badusta putih, orang nado bilang. Bilang apa? Oh, bilang Jo ada macet. Oke. Jadi karena kita telepon, aduh sorry, ini kita ada macet gini-gini. Oh oke, enggak apa-apa. Nanti sampai di kantor itu bos tanya, oh kamu macetnya di jalan mana ya kira-kira? Oh kita macetnya di jalan, misalnya Jalan Sudirman lah. Kalian lihat itu, sudah berdosa terlambat bangun, akhirnya dengan dosa itu menuntun, oh ini macetnya di jalan ini. Oh kira-kira macetnya itu sekitar jam berapa? Oh jadi satu dosa menuntun kepada dosa-dosa yang lain. Nah kita pasti mengalami hal seperti itu ya di dalam orang punya kehidupan sehari-hari. Kita berdusta atau whatever, dari dosa itu menutup dosa ini. Nah sama dengan ini, kebakaan jiwa, immortality of the soul. Dari immortality of the soul itu menuntun ke ada dua nanti ya. Satu, orang yang berdosa akan disiksa selama-lamanya, atau kedua, orang yang mati akan masuk surga tanpa mengalami investigative judgment, tanpa apa, sudah langsung ke surga, bertemu dengan oma, opa, bertemu dengan mama, papa, adik, bertemu dengan malaikat, duduk di pangkuan Bapa. Aduh, semuanya itu membuat kesimpulan ini dari immortality of the soul. Seperti itu ya. Sebelum Kak Opin lanjut, Kak Opin ada tanggapan atau komen di sini, Kak? Ya itu kebakaan jiwa ini kita sering sekali dengar saudara Protestan, pendetanya sering kalau kedukaan sering bilang tuh. Lalu kalau siksaan kekal itu saya dengar di saudara Muslim dari waktu saya masih kecil. Jadi saya dengar ada orang tua berbicara tentang orang-orang yang akan masuk neraka itu disiksa selama-lamanya. Jadi ini yang pernah saya. Itu aja saja. Iya Kak, betul ya. Jadi yang kalian Kak Opin dengar, Lali dengar, teman-teman semua dengar, itu reality kan Kak. Maksudnya pengalaman kita sendiri, dan ini di belakang semuanya ini siapa? Setan yang mau untuk kita percaya itu. Dan nanti kita lihat kalau kita percaya doktrin ini, apa efek dari kita, pandangan kita terhadap Tuhan. Oke, nanti kita akan baca.
Oke, boleh lanjut Kak. Sekarang pangeran ke-8. Sekarang pangeran ke-8 bekerja melalui menyatakan sebagai tirai dendam, menyatakan bahwa memasukkan karena semua menyenang dan menyebabkan mereka merasanya dan bahwa dan bahwa sampai situ terus ke bawah. Iya ya Kak. Kak Ovin suara putus-putus Kak. Dan bahwa sementara mereka derita. Oke. Kak Ovin punya suara putus-putus. Kita coba bantu ya Kak. Supaya teman-teman yang lain bisa dengar mungkin. Jadi setelah putus Joy tadi. Iya Kak, putus-putus. Tadi sudah mati malah. Baru sekarang kedengaran Kak. Ya, kita coba baca ulang Kak ya. Jadi kalau kita mengambil doktrin itu dan membuat doktrin yang mana eternal torment of the wicked atau siksaan kekal dari orang-orang yang jahat, ini artinya ya. Oke, kalian lihat, perhatikan baik-baik. Jadi kalau misalnya orang berdosa mati selama-lamanya atau bukan mati selama-lamanya, disiksa selama-lamanya, ini dia ya. Yang setan melakukan ini. Dia nyatakan bahwa Tuhan itu adalah orang yang kejam, penuh dendam, seperti itu. Dan dia mau kasih masuk orang ke neraka, semua orang yang tidak menyenangkannya. Jadi orang-orang yang membuat Tuhan itu tidak senang, dia kasih masuk di neraka dan menyebabkan mereka itu merasakan murka Tuhan. Oke? Dan sementara mereka menderita penderitaan yang tak terucapkan, jadi waktu mereka masuk di neraka, mereka menderitanya saking menderita, dan dengan kesakitan, sangat kesakitan dalam api abadi, oke, eternal flames, ini api abadi. Apa Tuhan setan mau bilang? Oh itu Tuhan katanya lihat mereka dengan puas. Aduh, oh wow. Tuhan itu sangat puas melihat saudara dan saya menderita selama-lamanya. Can you imagine? Aduh, wow, kita nggak bisa. Setan punya tipu untuk membuat kita itu sangat tidak mengerti akan karakter Tuhan. Ini dia. Jadi eternal torment itu of the wicked itu membuat kita itu melihat Tuhan itu sangat kejam, penuh dengan murka. Dan waktu Tuhan kasih masuk manusia ke neraka, dia lihat, senang sekali. Lihat Lali itu menderita, sudah sangat bagaimana, dan pencipta kita akan kayak senang sekali melihat kita punya penderitaan di api neraka selama-lamanya. Can you imagine? Dan kalau kita menerima doktrin ini, sekarang kita mau lihat Tuhan itu bagaimana, saudara-saudara. Coba kita pikirkan. Bagaimana kita bisa pikir Tuhan itu bagaimana kepada saudara dengan setan memutarbalikan karakter Tuhan ini. Melihat orang dengan senang, padahal sudah menderita setengah mati, sudah tahan, dan selama-lamanya lagi. Can you guys imagine? Kita punya pemandangan kepada Tuhan itu bagaimana? Bagaimana Lali mau membayangkan Tuhan itu bagaimana dengan menerima doktrin eternal torment of the wicked, penyiksaan kekal orang-orang yang jahat, atau teman-teman yang lain. Bagaimana kalian punya pandangan kepada Tuhan sekarang? Kenapa, Li? Kejam. Kejam sekali kan? Dan Li bukan cuma 1-2 hari, Li, selama-lamanya, Li. Selama-lamanya Lali harus menderita, dan selama-lamanya Tuhan lihat Lali puas, dia lihat Lali menderita. Begitukah Tuhan kita, Li? Tidak. Makanya orang-orang yang meminum anggur ini, mereka salah mengerti akan Tuhan. Aduh,
Dan tugas kita untuk mengembalikan pengertian mereka yang sebenarnya kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan bahas kalau orang mati itu, state of the dead itu bagaimana, dan bagaimana itu mereka punya konklusi yang api itu selama-lamanya itu bagaimana untuk kita bisa kasih berdasarkan Alkitab, oke? Karena dibakar itu bukan selama-lamanya. Kita harus kasih ayat yang mana Tuhan nggak akan bakar selama-lamanya, dan Tuhan juga nggak mau kita masuk di itu. Kenapa orang masuk di neraka? Karena itu pilihan mereka. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, supaya kita bisa waktu membuka dosa-dosa Babylon, saudara dan saya harus tahu ini anggur ini apa, dan harus kasih tahu, dan semua kasih tahu dengan mengembalikan lagi karakter yang setan sudah salah represent Tuhan kepada orang-orang, sampai orang-orang melihat Tuhan itu kejam. Kita harus kembalikan sampai mereka mempunyai pengertian yang benar mengenai karakter Tuhan. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan? Oke, kalau tidak kita akan lanjut. Tunggu ya, kita mau lihat berapa lagi kutipan. Oke, mari kita baca supaya kita bisa habiskan di sini. Jadi di sini bilanglah, demikianlah iblis menutupi atributnya sendiri kepada Sang Pencipta dan Sang Pemberi kebaikan kepada umat manusia. Nah, sebenarnya iblis yang begitu, saudara. Sebenarnya iblis, setan itu sebenarnya mau kita menderita selama-lamanya, oke? Setan senang melihat penderitaan manusia. Tapi dia putar balikan, dia bilang, oh Tuhan yang seperti itu. Oke? Nah, dibilang, kekejaman adalah setan itu sendiri, atau cruelty it's satanic ya. Jadi itu kekejaman itu memang sifat dari setan, itu berasal dari setan. Oke? Tapi Tuhan itu adalah kasih, God is love. Yang kejam itu, yang mau begitu sebenarnya setan sendiri, bukan Tuhan. Dan semua yang Tuhan ciptakan adalah murni, suci, indah, sampai dosa dibawa masuk oleh pemberontak besar pertama. Dan dibilang di sini, setan sendiri adalah musuh yang menggoda manusia untuk berbuat dosa dan kemudian menghancurkannya jika dia bisa. Kita lihat, setan itu sebenarnya apa? Dia yang membuat atau menggoda manusia berdosa, dan kemudian dia mau menghancurkan manusia. Aduh, karena apa? Kenapa begini? Karena setan itu benci kepada Tuhan dan benci kepada ciptaan Tuhan, saudara-saudara. Dia mau menghancurkan saudara dan saya anytime. Malaikat-malaikat setan udah ready mau hancurkan saudara-saudara dan saya. Kalau bukan malaikat-malaikat surga yang Tuhan izinkan untuk berpasukan menjaga kita, saudara dan saya sudah mati dalam sekejap. Karena ini setan kejam, saudara-saudara. Jangan pernah percaya setan ini sayang kepada kita. No, dia benci saudara dan saya. Karena apa? Tuhan sangat mencintai kita. Oke, dia mau hancurkan kita. Aduh, itu dia punya tujuan. Dia punya purpose, dan kalau kita hancur, kita binasa, atau kita menderita, dia tahu kalau kita menderita, Tuhan juga menderita. Jadi cara setan untuk membuat Tuhan menderita adalah membuat kita juga menderita. Misalnya saya punya anak, oke? Bukan misalnya saya punya anak, misalnya. Dengan saudara membuat saya ini menderita, kalian ambil Orion, Josiah atau Junior, kalian pukul mereka, kalian siksa mereka, itu akan membuat saya sebagai ibu akan menderita, nggak tahu ya, akhirnya kita nggak bisa ungkapkan. Kalau sudah membuat saya menderita, mau menangis, mau sedih, ambil anak saya dan pukul mereka di depan saya, atau do whatever you wanna do, itu membuat saya akan menderita. Begitulah juga setan. Dia akan membuat Tuhan menderita dengan membuat umat-umat yang dia ciptakan itu menderita. Sekarang dia bilang Tuhan itu yang kejam, Tuhan ini yang begini. Padahal dia sendiri yang begitu. Oke?
Nah, doktrin ini membuat kita akan salah mengerti. Kita pikir Tuhan begitu, padahal setan yang begitu. Oke? Dan di sini ya, dia bilang, ulang ya, setan sendiri adalah musuh yang menggoda manusia untuk berbuat dosa, dan kemudian menghancurkannya jika dia bisa. Dan ketika dia telah memastikan korbannya, maka dia bersukaria dalam kehancuran yang dia buat. Aduh, dia goda Kak Opin, pas Kak Opin masuk di perangkapnya, dia bersuka cita karena dia tahu itu, dia bersuka cita dalam kehancuran yang dia buat. Dan jika diizinkan, dia akan menyapu seluruh manusia ke dalam perangkapnya. Jika bukan karena penempatan kekuatan ilahi, tidak ada satu putra-putri Adam yang akan bebas. Aduh, saudara-saudara, kalau Tuhan, karena kalau bukan kuasa Tuhan, ini semua umat manusia itu akan masuk ke perangkapnya, dan kita itu nggak akan bisa bebas di perangkapnya, dan dari perangkapnya itu dia akan siksa saudara dan saya, dan waktu dia siksa, dia akan tertawa puas karena dengan dia menyiksa saudara dan saya, dia tahu Tuhan itu akan sakit karena umat-umatnya, anak-anaknya, hasil ciptaannya itu dibuat menderita oleh setan. Kalian lihat itu, jadi kita jangan salah, memang betul ya, sometimes memang karena kita juga belum betul-betul mempelajari akan karakter Tuhan, jadi sometimes kita berpikir Tuhan itu begitu, padahal enggak, saudara-saudara. Ini setan yang begitu, yang dia mau memutarbalikkan akan Tuhan yang begitu, padahal enggak. Kalau bukan Tuhan yang, kekuatan Tuhan yang bukan, karena kalau bukan penempatan kekuatan Tuhan, kita semua akan masuk perangkapnya dan dia akan membinasakan kita, dan itulah yang membuat dia sangat bahagia. Betapa kejamnya setan ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Jadi kita akan baca satu kutipan lagi ya. Dia bilang, dia berusaha, ini setan, untuk mengalahkan manusia hari ini saat dia mengalahkan orang tua pertama kita dengan menggoyahkan kepercayaan mereka kepada pencipta mereka dan menuntun mereka untuk meragukan kebijaksanaan pemerintahannya dan keadilan hukumnya. Jadi saudara-saudara, sebagaimana setan mengalahkan Adam dan Hawa, sama dia punya strategi, dia tahu dia juga bisa mau mengalahkan umat manusia dan menuntun kita untuk meragukan akan Tuhan punya pemerintahan dan dia punya keadilan hukum-hukumnya ya. Itu pekerjaan setan. Setan dan wakil-wakilnya menggambarkan Tuhan bahkan lebih buruk dari mereka sendiri. Waduh. Enggak ya, kita mau underline di sini. Jadi setan menggambarkan Tuhan itu lebih buruk dari mereka sendiri untuk membenarkan kejahatan dan pemberontakan mereka sendiri. Jadi istilahnya misalnya saya ini tukang pembunuh, pencuri, pemabuk, whatever lah. Ini saya bilang, oh oke, Wanda yang tukang pencuri, pemabuk, begini, gini. Dan bahkan lebih buruk dari saya, itu yang saya gambarkan kepada Wanda, dan itu saya ceritakan kepada Tante Erli. Oh Tante Erli, Wanda begini, gini. Bahkan lebih buruk dari ini. Dan dia gambarkan Wanda seperti itu. Dan Tante Erli percaya, karena Tante Erli nggak investigasi dulu. Masih ingat tadi saya punya contoh pertama. Jadi saya harus investigasi dulu kan. Makanya setan ini, dia mau untuk membutakan manusia mengenai karakter Tuhan dengan kepelisiran dunia. Dan dia gambarkan Tuhan ini jahat, Tuhan ini begini-gini, padahal itu sendiri karakternya ya. Dan penipu ulung berusaha untuk mengalihkan kekejaman karakternya yang mengerikan ke atas Bapa Surgawi kita, agar dia dapat menyebabkan dirinya tampak sebagai orang yang sangat dirugikan oleh pengusirannya dari surga karena dia tidak mau tunduk kepada pemerintahan yang tidak adil itu. Kalian lihat itu, dia dia punya karakter yang sangat kejam, diberikan kepada Bapa itu yang kejam.
dan dia punya diusir katanya dari surga, itu sebenarnya bukan satu hal yang benar yang dilakukan. Karena kenapa? Karena Tuhan punya pemerintahan itu tidak adil dan saya itu tidak layak diusir di surga. Bapa itu kejam, Yesus itu kejam, Bapa itu kejam. Jadi dia mau supaya kita salah mengerti akan karakter Tuhan. Dan dia mempersembahkan di hadapan dunia kebebasan yang dapat mereka nikmati di bawah kekuasaannya yang lembut, berlawanan dengan perbudakan yang dipaksakan oleh ketetapan-ketetapan keras Tuhan. Ini kekuasaannya mungkin kekuasaannya setan ya. Dengan demikian dia berhasil menarik jiwa-jiwa menjauh dari kesetiaan mereka kepada Tuhan. Oke. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya saudara-saudara, ujung-ujung dari anggur dari Babylon itu adalah kita akan salah mengerti akan karakter Tuhan. Oke? Kita menganggap Tuhan itu kejam, kita menganggap Tuhan itu tidak adil, hukum-hukumnya tidak adil, dan semua-semuanya. Jadi kalau saya menganggap seperti itu, apalagi Eternal Torment of the Wicked, nanti ya kita baca dia punya kutipan selanjutnya. Dan kita lihat Bapa itu betapa kejam, betapa tidak adil. Dan kalau kita percaya itu, oke, setan itu berhasil untuk menarik jiwa-jiwa menjauh dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu dia ya. Dan ujungnya karena kita tidak setia kepada Tuhan, kita tidak mau menurut hukum Tuhan, kita akan berontak kepada hukum Tuhan, berontak kepada setan. Ya sudah, kalau kita sudah mempunyai seperti itu, ya sudah, tidak ada penurutan kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, ya bagaimana kita bisa having eternal life? Nggak bisa kan? Itulah sebabnya pekabaran malaikat pertama, pekabaran yang Wahyu 14 ayat 6 dibilang apa? I saw another angel having everlasting gospel. Itu gospel kan yang mana kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dari dosa, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dari kuasa setan. Itu everlasting gospel itu untuk mengembalikan citra Tuhan, mengembalikan karakter Tuhan kepada umat-umat manusia. Makanya pekabaran malaikat ketiga, righteousness by faith, itu apa? Mengembalikan kita ini untuk mengenal Tuhan Yesus, saudara-saudara. Karena selama ini setan itu sudah membuat saudara dan saya salah mengerti akan karakter Tuhan. Sedangkan kita pun istilahnya tidak minum wine of Babylon atau anggur dari Babel. Sedangkan saya sendiri pun masih belum terlalu mengerti akan karakter Tuhan. Sampai, saya nggak bilangnya saya sudah mengerti sepenuhnya, no. Sampai Tuhan berikan kepada saudara dan saya pelajaran mengenai karakternya, baru saya, oh ya ampun, mulai mengerti sedikit demi karakter Tuhan yang penuh kasih dan bagaimana kejamnya setan itu. Ya kan? Makanya pekabaran ketiga, malaikat ketiga adalah apa? Pekabaran yang meninggikan Tuhan Yesus. Kasih tahu dia punya karakter, karena dunia-dunia kekristenan sudah minum anggur Babylon dan mereka tidak mengerti dengan sepenuhnya akan karakter Tuhan, bahkan salah mengerti. Karakter setan kita pikir itu adalah karakter Tuhan. Oke? Nah, makanya pekabaran Advent itu adalah memberikan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk apa? Untuk menyingkirkan anggur ini. Anggur-anggur yang akan kita bahas ini doktrin-doktrin palsu, doktrin-doktrin salah yang memabukkan dunia sampai dunia itu tidak bisa mengerti dengan sepenuhnya akan Tuhan itu bagaimana. Hukumnya itu bagaimana. Salah mengerti, saudara-saudara. Dan ada orang-orang yang Kristen yang di luar juga, kita talking about Sabat sekarang ya. Mereka memelihara hari Minggu karena mereka pikir itu yang benar. Tapi nanti tugas kita adalah untuk memberikan hari Sabat yang benar. Apa itu hari Sabat? Sampai orang-orang bisa mengerti Tuhan dengan hari Sabat. Dari semua doktrin-doktrin Babylon, orang itu nggak akan bisa mengerti karakter Tuhan.
Tetapi dengan kita mempelajari pekabaran malaikat ketiga, mengerti semua akan karakter Tuhan, membongkar semua dosa-dosa Babylon, doktrin-doktrinnya, dan bisa mengembalikan orang-orang punya kepercayaan, mereka punya penglihatan yang benar mengenai Tuhan dan karakternya, sampai mereka mau menurut hukum Tuhan, bukan karena takut, tapi karena mereka cinta kepada Tuhan, dan itu dimanifestasikan oleh orang-orang yang sudah mengerti akan karakter Tuhan dan menurut Tuhan karena ada kebenaran Kristus dan juga cinta mereka kepada Juru Selamat. Oke, jadi sampai di sini aja dulu kita punya pembahasan mengenai doktrin Babylon, Eternal Torment of the Wicked. Nah, dan nanti kita akan kasih lanjut itu dan juga mengenai orang yang mati akan langsung ke surga. Terus kita akan bahas mengenai penyangkalan keberadaan Kristus sebelum dia lahir di Bethlehem. Dan juga false Sabbath atau hari Minggu saya nggak akan terlalu emphasize di situ karena kita sudah lagi belajar di pelajaran A.T. Jones yang Third Angel's Message ya. Kita akan kasih tapi nggak akan sedetail. Kalau memang betul-betul mau belajar hari Sabat dan apa meaning hari Sabat, kita sudah bahas mengenai di pekabaran di A.T. Jones yang The Third Angel's Message. Jadi setelah kita menyelidiki doktrin-doktrin Babylon itu, saudara dan saya harus mengambil kesimpulan bahwa apakah gereja Advent itu sudah minum anggurnya itu atau tidak. Oke, harus selidiki dengan baik-baik dan mengambil keputusan berdasarkan what does said the Lord. Apa itu anggur dan apakah sudah minum atau tidak. Tapi kesimpulan yang kita ambil selama ini kan baru satu, immortality of the soul, eternal torment of the wicked. Kita nggak lihat itu ada gereja meminum anggur itu, malah gereja itu mempunyai pekabaran untuk bahwa eternal torment of the wicked atau immortality of the soul tidak berdasarkan Alkitab. Atau kalau kita mau kasih ke orang dunia kan kita nggak bisa pakai roh nubuat. Itu bukan biblical dan itu adalah pekabaran setan yang pertama kepada Adam dan Hawa dan dia mau kita semua terima doktrin itu supaya kita salah mengerti akan karakter Tuhan dan memandang Tuhan itu sebagai orang yang kejam. Oke, dan kalau kita memandang Tuhan sebagai orang yang kejam, kita akan bilang dia punya pemerintahan tidak adil, hukum-hukumnya tidak adil, dan semuanya yang kita bisa bilang kepada Tuhan sama seperti setan tuduhkan kepada Tuhan, dan akhirnya kita dengan Tuhan itu akan salah mengerti, tidak melihat kasih-Nya, oke, tidak melihat keadilannya, dan itu kalau kita sudah begitu atau umat-umat manusia sudah begitu, setan itu sudah berhasil mendapatkan manusia di dalam jeratnya, dan manusia sudah berhasil di jeratnya, dia akan dengan masuk dalam jeratnya itu manusia akan di sini dia bilang kalau sudah masuk di dalam jeratnya itu akan menderita dan dia akan senang akan penderitaan manusia, tetapi dia tuduh Tuhanlah seperti itu, padahal dialah yang mau begitu. Oke, jadi itu so far dia punya kutipan atau pelajaran mengenai immortality of the soul, eternal torment of the wicked. Kita belum habis ya, masih ada dia punya pembahasan dari eternal torment of the wicked dan juga state of the dead. Nanti kita akan belajar supaya saudara dan saya bisa mengerti bisa tahu anggur dari Babylon dan juga bisa membela akan kebenaran Tuhan. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan sebelum kita tutup?